Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Hidayat dari kelas 2 PAIF NIM 21411040229. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan hasil UAS filsafat ilmu pendidikan mengenai penelitian. Adapun judul penelitian saya yaitu pengaruh kemajuan teknologi terhadap aktualisasi minat baca. Deskripsi masalah. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini mengalami kemajuan yang begitu pesat. Pada abad 21 merupakan suatu era di mana informasi dan komunikasi bukanlah suatu hal yang sulit untuk didapatkan. Sehingga abad ini dikenal dengan sebutan abad informasi atau information age. Ditandai dengan kemajuan pada bidang komunikasi dan informasi. Dewasa ini, bangsa Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut terlibat dalam kemajuan media teknologi dan informasi. Awalnya, teknologi diciptakan untuk mempermudah setiap kegiatan manusia. Namun, perkembangan zaman, fungsi teknologi semakin memanjakan kehidupan manusia. Salah satu contoh fasilitas teknologi komunikasi saat ini adalah dengan hadirnya handphone atau smartphone. Teknologi informasi dan komunikasi ini menawarkan berbagai macam kemudahan bagi masyarakat. Sebagai contoh adalah komunikasi yang tak lagi terkendala jarak. Kemudian mencari informasi melalui internet. Berita-berita berbagai belahan dunia yang di-broadcast secara cepat bahkan real time. Di tengah-tengah perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, muncul suatu permasalahan baru sehubungan dengan keberadaan teknologi informasi ini. Salah satu permasalahan tersebut adalah tidak semua individu mampu beradaptasi dengan teknologi informasi tersebut, serta bagaimanakah penggunaan teknologi dan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi. Menurut data UNESCO terbaru per Januari 2020 menyebutkan Indonesia memasuki urutan kedua dari bawah soal literasi dunia. Artinya minat baca masyarakat sangat rendah, sangat memprihatinkan. Hanya 0,001%. Dalam artian dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Riset berbeda bertajuk World Most Literate Nation Ranked yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada Maret 2016 lalu, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat baca. Persis berada di bawah Thailand dan di atas Botswana. Padahal dari segi penilaian infrastruktur untuk mendukung membaca, peringkat Indonesia berada di atas negara-negara Eropa. Hal ini terjadi karena kurangnya perhatian masyarakat akan fungsi perpustakaan serta rendahnya minat baca masyarakat dan siswa, khususnya SMA. Dari 34 provinsi di Indonesia, hanya 9 provinsi yang masuk dalam aktivitas literasi sedang, 23 provinsi masuk dalam literasi rendah, dan 1 provinsi masuk dalam kategori literasi sangat rendah. Selanjutnya, tujuan penelitian. Mengacu kepada permasalahan penelitian, maka tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui apa ada pengaruh teknologi komunikasi terhadap minat baca. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penggunaan teknologi komunikasi terhadap minat baca. Adapun manfaat penelitian, dalam suatu penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan juga bermanfaat bagi pembaca khususnya. Secara teoritis, yang pertama, hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan minat baca. Yang kedua, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya pada topik yang sama. Secara praktisi, yang pertama, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi motivasi bagi para pembacanya agar lebih meningkatkan minat baca.
Yang kedua, bagi penulis sebagai pengalaman dalam penelitian yang berkaitan dengan pengaruh kemajuan teknologi terhadap minat baca sebagai sarana edukasi. Lalu selanjutnya, metode pengumpulan data. Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan metode penelitian studi pustaka, di mana metode pengumpulan data dilakukan dalam rangka memperoleh data yang akurat dan lengkap sehingga dapat memberikan gambaran atau informasi terkait dengan penelitian tersebut. Juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang juga banyak dilakukan oleh para peneliti lain juga. Teknik pengumpulan data studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang relevan untuk sesuai yang dibutuhkan untuk penelitian dari buku, artikel ilmiah, berita maupun sumber kredibel lainnya yang reliable dan juga sesuai dengan topik penelitian yang dilakukan. Adapun pendekatan dan alasan penggunaan pendekatan tersebut dalam penelitian ini yaitu peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi. Fenomenologi adalah pendekatan penelitian yang mengungkap suatu hal berdasarkan adanya fenomena atau pengalaman seseorang. Artinya, fenomenologi seperti halnya indikasi di mana hal tersebut akan nampak atau bisa menampakkan diri. Dalam hal ini, fenomenologi dapat menjadi perantara untuk menafsirkan makna dan konsep penting dalam pemahaman mengenai objek atau subjek tertentu. Maka dari itu, alasan peneliti menggunakan pendekatan tersebut. Selanjutnya, setelah data yang kita diperoleh mau diapakan? Dari hasil-hasil peneliti yang terdahulu dilakukan pemaduan, sintesis, dan generalisasi melalui penafsiran induktif. Proses dedukasi dan induksi itu dilakukan secara iteratif sehingga dihasilkan jawaban yang paling mungkin terhadap masalah. Jawaban inilah yang dijadikan hipotesis penelitian. Adapun perumusan hipotesis, yang pertama yaitu hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang jawabannya harus diuji. Yang kedua, hipotesis dirangkum atau diturunkan dari kerangka pemikiran kesimpulan teoritis. Ada dua jenis hipotesis. Yang pertama, hipotesis deskriptif, yaitu hipotesis yang menunjukkan pemaknaan suatu konsep dari suatu teori. Yang kedua, hipotesis verifikatif, yaitu hipotesis yang menghubungkan atau mempertautkan dua variabel atau lebih untuk diuji. Selanjutnya ada hipotesis verifikatif, hendaknya menyatakan pertanda variabel atau lebih. Selanjutnya ada hipotesis dinyatakan dalam kalimat deklaratif, pernyataan yang jelas, padat, dan spesifik. Yang selanjutnya harus teruji atau dapat diuji. Menguji hipotesis secara empirik, yaitu menguji dengan alat statistik intervensial dan statistik deskriptif untuk membuktikan apakah teori-teori tersebut teruji secara meyakinkan atau signifikan atau tidak berdasarkan hasil uji fakta-fakta secara empirik atau penelitian kuantitatif. Yang kedua, menguji dengan tanpa statistis untuk mencari pemaknaan penelitian kuantitatif. Lakukan pembahasan dalam membahas hasil penelitian, maka harus selalu diingat bahwa tujuan kita adalah membandingkan kesimpulan yang ditarik dari data yang telah dikumpulkan dengan hipotesis yang diajukan. Secara sistematik dan terarah, maka data yang telah dikumpulkan tersebut dideskripsikan, dibandingkan, dan dievaluasi yang keseluruhannya diarahkan kepada sebuah penarikan kesimpulan. Apakah data tersebut mendukung atau menolak hipotesis yang diajukan? Pada hakikatnya, sebuah hasil penelitian yang baik tidak berhenti pada kesimpulan. Apakah sebuah hipotesis diterima atau ditolak, melainkan dilengkapi dengan evaluasi mengenai kesimpulan tersebut. Sebuah pernyataan ilmiah yang baik selalu mengandung tingkat kepercayaan yang dimiliki pernyataan tersebut untuk melaporkan hasil penelitian. Maka secara singkat dan kronologis,
Dan pertama diberikan deskripsi tentang variabel yang diteliti, diikuti dengan teknik analisis yang dipergunakan. Setelah itu hasil pengukuran dilaporkan yang kemudian dilengkapi dengan kesimpulan analisis dari data yang telah dikumpulkan. Laporan ini ditulis dalam bentuk esai dengan kalimat-kalimat verbal yang mencakup semua pernyataan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan dan wawasan buat teman-teman, dan pribadi saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.